Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam ibadah kita hari ini. Sekalipun situasi pandemi COVID-19 membatasi kita untuk bersekutu bersama dalam gedung gereja, tetap kita bersyukur atas kasih Tuhan yang mengizinkan kita untuk merayakan hari yang dikuduskannya, baik itu melalui ruang virtual maupun melalui kehadiran kita dalam gedung gereja secara terbatas. Dalam tuntunan tema menjadi persemaian firman, kita menikmati perjumpaan dengan Allah dan menyambut firman-Nya dengan mengatakan, haleluya, bersyukur, puji Allah, bermazmur. Mari kita melakukan bersama PKJ nomor 13 ayat 1 dan 2. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ayat yang kedua, lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagi kamu juga. Silakan. Kita akan bersama-sama bermazmur yang terambil dari Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan 112. Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan 112. Mari kita mulai. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku, Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku. Tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Untuk selama-lamanya sampai saat terakhir.
Kita menyanyi bersama dari Mazmur 25 ayat yang pertama. Kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Mari kita melakukan PKJ 117 ayat yang pertama. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia Juru Selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi Juru Selamatku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam akta pengakuan dosa. Datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Sebagai hamba Allah, saya memberitakan berita anugerah kepada kita semua.
dari Mika pasal 7 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Siapakah seperti engkau mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita. Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Mari kita melakukan bersama PKJ 249 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu, dengarkanlah nats persembahan kita yang terambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita menyanyi bersama dari PKJ 145 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Ayat yang kedua, aku bersyukur di hadirat-Mu. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku. Ku haturkan kepada-Mu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita satu dalam doa persembahan. Kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam ibadah ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan, biar persembahan itu Tuhan dapat dipergunakan untuk pelayanan dalam gereja ini. Kami berdoa buat yang masih ada pada kami, Tuhan memberkati, ajar kami Tuhan untuk terus mau berbagi dengan sesama kami, karena kami yakin dan percaya ketika kami memberi, kami tidak akan berkekurangan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 51, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 13, Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11, dan Injil Matius pasal 13. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, dalam persekutuan sebagai anak-anak Tuhan, dalam perjumpaan dengan sesama, terlebih berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah minggu, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu. Saat ini kami bersyukur atas semua pimpinan Tuhan, dan kami akan bersama-sama membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Layakkan kami ya Tuhan, agar kami menjadi pendengar yang baik untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, mampukanlah kami, baik hamba-Mu yang sangat terbatas ini, untuk menyampaikan firman-Mu, juga jemaat yang akan mendengar. Kami mohon tuntunan-Mu, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagian pertama dari Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan 13.
Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat 13. Firman Tuhan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanubar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya,
Mari kita bangkit berdiri. Inilah Injil Yesus Kristus. Menurut Matius pasal 13 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 dan dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Injil Matius pasal 13. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga puang. Salam sehat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tidak terasa kurang lebih 4 bulan
kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing melalui ruang virtual. Tetapi satu hal, kasih dan berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam minggu ini menguatkan dan menopang kita bersama-sama. Sekalipun cukup berat ketika mendalami bagian firman Tuhan hari ini, tetapi oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana menjadi pesemaian firman Allah. Pembacaan kita hari ini mengajak kita bersama-sama melihat bagaimana perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus disampaikan tentang kerajaan Allah yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan dengan maksud supaya pendengar yang pertama pada zaman Yesus mengerti makna dan arti perumpamaan. Tetapi pendengar saat ini, pendengar di masa kita saat ini, kita akan lebih jauh mendalami apa tunasanga kadana puang matua. Apa yang Tuhan mau katakan. Perumpamaan ini sangat sering kita dengar. Bahkan Bapak Ibu sidang jemaat yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, ketika membaca firman Tuhan, tapalamo, kita sudah menghafal sejak dari sekolah minggu. Ketika membaca Injil Yesus Kristus, Injil Matius 13, juga ada dalam Markus pasal 4 dan Injil Lukas pasal 8. Di ketiga Injil Yesus Kristus ini perumpamaan tentang penabur dikisahkan. Jadi kita semua sudah menghafal berapa, ya ketika kita melihat berapa jenis tanah tadi yang tempat ditaburkan benih itu. Kalau pertanyaan itu bagi kita, mungkin semua akan menjawab bahwa ada 4 jenis tanah Ibu Pendeta. Tidak ada yang ada di antara kita yang mengatakan misari 1 jenis tanah. Saudara-saudara, ada 4 kategori jenis tempat atau tempat benih itu jatuh. Kita semua sudah menghafal. Jatuh di pinggir jalan. Benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih itu jatuh di semak duri. Dan benih itu jatuh di mana? Di tanah yang baik. Saudara-saudara, keempat kategori jenis tanah. Bagaimana sikap dan karakter pendengar. Bagaimana sikap dan karakter apakah juga direspon dalam 4 sikap ataukah direspon dalam 2 sikap. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai di tanah yang pertama. Benih itu jatuh di pinggir jalan. Sebagian benih yang ditaburkan jatuh di pinggir jalan. Kalau pada saat itu pinggir jalan ya masih ada tanah. Kalau kita di Makassar ini atau di kota-kota besar, pinggir jalan itu susito susah melek karena ada batu-batu paving block, agak sulit ya. Tetapi yang mau dikatakan di sini adalah benih jatuh di pinggir jalan sehingga benih itu tidak bertumbuh, tidak tumbuh, tidak menghasilkan buah, tetapi diinjak orang dan habis dimakan burung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
langsung diungkapkan oleh Yesus apa makna dari tanah yang benih yang jatuh di pinggir jalan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Matius 13 ayat 19 pembacaan kita tadi. Saudara-saudara, pendengar pertama saat itu mengerti. Karena kenapa? Datanglah burung diumpamakan, iblis yang datang merampas ketika hal tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga, datanglah penghakiman orang yang mau menerima Injil Yesus Kristus akan diselamatkan, dan orang yang tidak menerima Injil Yesus Kristus atau iblis datang merampasnya, itu berarti bahwa orang tidak diselamatkan. Perumpamaan ini keras kepada pendengar yang pertama, dan tidak hanya itu, kepada kita pendengar yang kesekian ribu kalinya saat ini. Lalu datanglah iblis mengambil firman yang baru ditaburkan. Orang yang demikian tidak punya kesempatan lagi mengenal Allah. Orang yang demikian dikatakan dalam perumpamaan. Yesus mengatakan orang yang demikian di luar dari kerajaan Allah. Dan kemungkinan besar orang seperti itu hanya bisa saja naperangi mendengar tetapi sambil berlalu. Kalau bisa diumpamakan, saya tidak mengatakan Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa orang yang demikian bisa mendapat undangan datang di gereja. Tapi bisa dikatakan orang yang demikian adalah orang yang napas. Apa itu napas? Datangnya di hari Natal dan Paskah, bisa penduandri, rampo di dalam berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, hal ini sangat keras. Firman Tuhan ini menyapa kita. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian melangkah lagi. Jenis tanah yang berbatu-batu. Dalam ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bapak Ibu, pendengar pertama saat itu mengerti bahwa apakah mereka ketika benih atau firman itu datang kepadanya di tanah yang berbatu, saat itu semangat tetapi hanya sementara saja. Nakwa ungkapan to mangura Ibu Pendeta, panas-panas tayayam le, itu ungkapan. Tapi koreksi bagi saya, bagi kita pendengar saat ini, tapi rangi mendengar firman itu, tetapi ketika pergumulan datang, ketika banyak tantangan, mereka orang yang seperti ini di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang tidak punya komitmen. Makara te kadanna puang matua. Mengaku dirinya orang Kristen, sudah cukup gana mo toh. Apalagi yang kurang, Nasarani mo. Tempon diomai dari kecil, dari dalam kandungan sampai saat ini saya Kristen Ibu Pendeta. Tetapi tidak punya komitmen. Yang penting Kristen, yang penting aman-aman. Tetapi yang Buddha mau pergumulan, Buddha penganiayaan karena Injil Yesus Kristus. Komoro moto. Dikatakan ini bukan murid Kristus. Saudara-saudara sangat keras. Dia segera murtad.
Napiongan nimo tupuang Yesu. Kemudian tanah yang ketiga. Jenis tanah, kategori tanah. Yang ketiga adalah semak duri. Di sini dikatakan dalam pembacaan kita, yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaannya menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran dunia menghimpit sehingga tidak berbuah. Saudara-saudara, jenis wadah atau jenis tanah yang menerima firman semak duri. Di sini dikatakan bahwa dia tidak menerima dengan gembira budak kekhawatiran dunia, kekhawatiran tentang hidup, sehingga dalam langkahnya, dalam melakukan sesuatu tidak nampak menghasilkan buah. Lebih besar keinginannya mencari atau fokus pada kalena. Saya sering mengatakan, bisa saja dikatakan tergoda ki mantanan kamiri. Kamiri, akuri, fokus pada dirinya. Fokus pada diri sendiri. Apakah ini juga dikategorikan murid Kristus? Tanah pertama jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah yang berbatu, dan jatuh di tengah semak duri. Makarra teh kadan napuang. Kemudian jenis tanah yang keempat. Jenis tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sangat mengerti bahwa tanah yang baik itu kita yakin. Siapakah itu? Apakah saudara dan saya, pendengar pertama Yesus saat itu, murid-murid dan semua orang berbondong-bondong mendengar perumpamaan, sudah mengerti kumuat tanah yang baik itu adalah orang yang setia dan siap membuka dirinya mendengar firman Tuhan. Orang yang di dalam kerajaan Allah. Pertanyaan, apakah itu saudara dan saya? Bapak Ibu pendengar di rumah, di ruang virtual saat ini. Apakah kita adalah tanah yang baik? Bapak Ibu yakin bahwa kita adalah murid Kristus? Orang-orang yang sudah ada dalam kerajaan Allah, apakah itu saudara dan saya? Murid Yesus yang sejati. Ciri-cirinya jelas. Dikatakan dalam pembacaan kita, mereka berbuah berapa kali lipat. Bukan buah dikatakan di sini, bukan itu yang menjadi fokus. Karena dalam Injil Matius, Markus,
kali dan Injil Lukas 9 kali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan ini menyapa kita, ketika firman Tuhan ini mengajak saya dan Bapak Ibu, apakah kita semua orang yang setia mendengar firman Tuhan? Apakah kita ini orang yang mengerti sepenuhnya firman Tuhan? Apakah kita mengerti artinya sekaligus kita melakukan firman Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kita? Ada perubahan hidup, ada tindakan, dan tu apa dipogau. Pendengar firman Tuhan adalah saya, Bapak, Ibu, dan kita semua. Mari kita akan menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Buah apa itu? Buah tindakan nyata. Saudara-saudara mengingat ketika Tuhan Yesus disalibkan, kemudian ada penjahat di sampingnya dan mengatakan, "Kilalai nak puang, ingat saya ketika engkau masuk ke dalam kerajaanmu." Saat itu tak emo kesempatan nama lempo kadai, tapi buah yang dihasilkan adalah ada perubahan hidup dari yang tidak percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau demikian, perumpamaan atau firman Tuhan yang kita baca secara utuh saat ini dari Yesaya 55, dari Roma pasal 8 dan Injil Matius 13. Apa yang akan kita lakukan ketika perumpamaan tentang penabur ini, tentang kerajaan sorga, tentang penghakiman di Pakilala kita temo? Apakah saya akan menjadi pelaku firman? Di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini, COVID-19, kita semua diajak untuk mendengar dengan baik. Tapi rang itu keadaan napuang matua tidak hanya sebatas diungkapkan, tetapi ada perubahan hidup. Kita mau menjaga diri dengan baik. Tak enai kuaun doe matakuk itu Ibu Pendeta. Tidak. Tapi saya perlu menolong diri saya, menolong keluarga, menolong jemaat, dan menolong semua masyarakat dalam hal saya menjaga protap kesehatan dengan baik. Tunduk kepada Tuhan dan tunduk juga kepada pemerintah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan ketika Tuhan datang, penghakiman itu, apakah saya termasuk murid atau bukan murid Kristus? Apakah saya di tanah pertama, tanah kedua, dan tanah ketiga? Kalau tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, saudara-saudara, mengkilalakomi. Keras firman Tuhan menyapa kita. Apakah saya adalah orang yang terbuka dan di dalamnya menjadi buah, ya, menjadi pesemaian firman. Nanai tua karena puang matua. Buktinya apa? Melalui kata dan tindakan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita dalam saat teduh ini. Firman Tuhan menyapa kita hari ini sangat keras. Menyapa diri saya, menyapa saudara-saudara, yang intinya adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ketika Tuhan datang, bisa dibayangkan, saudara-saudara, apakah saya ada di tanah pertama, tanah kedua, atau ketiga?
Bayangkan ketika orang yang dekat dengan kita, anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita yang sampai saat ini belum yakin tentang keselamatannya di dalam Yesus Kristus. Tugas saudara dan saya memberitakan Injil keselamatan supaya menjadi pantaknakan kadanna puang matua. Jika saudara sudah yakin, saudara ada di dalam Kristus, jadilah teladan, memuridkan dan mengajak orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Roh Kudus menolong untuk menjadi pesemaian firman Tuhan. Amin. Roh Kudus Tuhan akan terus memampukan kita, mengajak kita untuk menyatakan bagi keluarga, bagi masyarakat dan bagi dunia ini, percayalah kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang menyatakan kasih hanya di dalam Yesus Kristus. Jadilah teladan dan mau memuridkan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Roh Kudus menolong kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam syafaat kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan di Gereja Toraja Jemaat Ramah. Kami mohon Tuhan terus memberkati dalam seluruh kehidupan. Sebagai kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak. Kami berdoa dalam seluruh kehidupan dan pekerjaan Tuhan memberkati. Yang mensyukuri kehidupan lengkapi sukacita. Yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, kami mohon Tuhan memberkati jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bapak Alvaro, anak dari Bapak Daniel Patanda yang saat ini di rumah sakit Wono, Sulawesi Barat. Bapak Harrison Benduruk, Ibu Yusuf Dengen,
Bapak Yohanes Sipi, Bapak TR Andi Lolo, Ibu Ita bersama dengan anak Petra. Dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, kami mohon berkat-Mu, pulihkan dan sembuhkan. Dalam syafaat kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita. Kami mohon Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga almarhum Bapak Edi Papayungan yang meninggal di Makassar pada tanggal 9 Juli. Kuatkan dan topang rumpun keluarga Bapak dan Ibu Soni Budi Pandin bersama dengan Ibu Messi Papayungan dan keluarga besar. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Ibu Jenny Patempe Kada yang meninggal hari Sabtu 11 Juli dan rencana akan dimakamkan Senin 13 Juli. Tuhan, kuatkan rumpun keluarga, suami dan anak-anak cucu. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Ye Rombe Pasongli, ayah dari Bapak Penatua Nathaniel Rombe di Toraja, meninggal Sabtu 11 Juli. Kuatkan dan hiburkan seluruh keluarga, anak-anak dan cucu. Semua yang berduka, pegang tangan mereka, kuatkan dan hiburkan, ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah saat ini. Terima kasih untuk semua yang terlibat mengangkat pelayanan. Kami mohon berkat-Mu bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan, terutama dalam menangani pandemi virus corona. Mampukan kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu melalui firman Tuhan dan juga anjuran dari pemerintah untuk menjaga protap kesehatan. Ampuni dosa kami, dengarkan di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Penekanan Warta Jemaat Minggu 12 Juli 2020. Yang pertama, Posko Peduli Kasih COVID-19 disampaikan kepada segenap warga jemaat Rama bahwa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berpartisipasi membantu warga jemaat yang terkena dampak COVID-19 dapat menyalurkan bantuannya melalui Posko Peduli Kasih COVID-19 Jemaat Rama di Gereja Rama. Posko dikoordinir oleh Komisi OIG Jemaat Rama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah berpartisipasi mendukung posko tersebut diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Keputusan rapat koordinasi materi persiapan menyambut pelaksanaan ibadah new normal. Tugasnya mengecek persiapan ibadah. Yang pertama, saran dari BPK agar setiap jemaat membentuk tim gugus tugas COVID-19. Tugasnya mengecek persiapan ibadah dan melakukan koordinasi dengan pemerintah atau gugus tugas Kota Makassar. Keputusan disetujui dengan menunjuk Penatua Y. Lutek Lantang sebagai ketua tim dan akan dibantu oleh beberapa dokter dan tenaga medis dalam lingkungan jemaat Rama serta perwakilan dari setiap kelompok. Yang kedua, menyangkut ibadah new normal, kalau sudah dimungkinkan maka yang pertama, perlu persiapan sarana dan prasarana seperti penataan bangku dengan jarak yang ideal sekitar 1 meter. Yang kedua, perlengkapan cuci tangan atau hand sanitizer. Yang ketiga, alat ukur suhu tubuh. Yang keempat, alat dan bahan penyemprotan. Yang kelima, pembuatan atap halaman sebelah selatan untuk tempat ibadah sebagai konsekuensi dan jarak ideal dalam ruangan. Yang keenam, untuk memfasilitasi warga jemaat yang tidak bisa ke gereja karena faktor usia dan kesehatan termasuk anak-anak, maka ibadah pukul 9 tetap disiarkan langsung
atau live streaming. Yang ketujuh, untuk menghindari bertumpuknya peserta ibadah pada jam-jam tertentu, maka kehadiran warga jemaat akan diatur berdasarkan kelompok dan itu akan bergilir. Waktu pelaksanaan ibadah diatur ulang, yang pukul 6.30, 9, 14.00, dan 19.00. Untuk ibadah rumah tangga akan dilayani secara virtual melalui media Zoom dengan melayani beberapa rumah atau dilakukan di rumah masing-masing. Namun tentu atas kerinduan dan ketersediaan sarana pada anggota jemaat. Yang ketiga, ibadah baru akan dilaksanakan apabila keadaan sudah memungkinkan serta atas pertimbangan pemerintah atau tim gugus tugas COVID-19 Kota Makassar. Yang keempat, rencana pembangunan gedung gereja serbaguna dan sekolah minggu akan dilanjutkan pada akhir bulan Juli atau awal Agustus 2020. Baptisan kudus atas permintaan keluarga pada hari Minggu 19 Juli 2020 pukul 9 akan diadakan baptisan kudus atas nama Graciela Milea Bangalino, anak dari pasangan Prasetya Bangalino dengan Angresia Yesi Tambing, kelompok 8. Rencana pemberkatan peneguhan nikah pasangan Adi Saputra Kertiasa dengan Albertin Bara akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020. Untuk menghindari mewabahnya COVID-19, peserta ibadah dibatasi maksimal 30 orang sesuai dengan surat edaran dari BPK Makassar Tengah. Demikian penekanan warta. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-17. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Amin. Mari kita melakukan Kidung Jemaat 341 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Kuasamu dan namamu lah hendak kami sedar. Itu
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, karena Tuhan telah merancang tujuan hidup umat-Nya. Rancangan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita melakukan Kidung Jemaat 370 ayat yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Tak kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, tak kemana juga ku mengikutnya. Majelis Gereja Toraja Jemaat Ramah mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati.